Baik, kembali lagi di channel saya dan video ini merupakan part kedua dari video sebelumnya, yaitu bagaimana cara mengatur tangki dan pompa secara bergiliran di dalam sistem jaringan distribusi air minum. Di video sebelumnya kita sudah menghitung volume air, dimensi tangki, dan debit pompa yang dibutuhkan. Dan pada video kali ini kita akan melakukan simulasi berdasarkan hasil-hasil yang sudah kita hitung di video sebelumnya. Jadi langsung saja yang perlu saya bahas di bagian yang pertama ini adalah pattern. Kita buka kembali patternnya. Jadi perlu diperhatikan bahwa time period di sini merupakan sebuah jangka waktu. Jadi jika kita baca time period yang pertama ini, dia berada di jangka waktu atau kurun waktu dari jam 12 malam menuju jam 1 pagi. Berarti terdapat 24 jam di sini, yang dimana debit rata-rata per jamnya adalah dikalikan dengan faktor pengali yaitu 0,34. Jika kita baca juga di time period kedua, berarti dia berada di rentan waktu jam 1 pagi menuju jam 2 pagi. Berarti terdapat 24 jam di sini yang debit rata-rata per jamnya dikalikan 0,22. Dan begitu pun dengan time period yang lain. Nah, pada sistem kita untuk operasional tangki itu berada di time period ke-7 ya, karena time period ke-7 ini yang pertama kali dengan nilai faktor pengali di atas nilai 1. Nanti di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi di time period ke-7 ini, jika kita plot, dia berada di jam 6 pagi menuju ke 7 pagi. Oleh sebab itu di jam 6 pagi ini tangki akan beroperasi atau akan mendistribusikan air ke pelanggan. Sedangkan tangki akan selesai beroperasi di time period ke-20 ya, karena di time period ke-20 ini yang terakhir di mana faktor pengalinya yang di atas nilai 1, karena di 21 ini sudah di bawah nilai 1. Jadi time period ke-20 ini berada di jam 7 ke jam 8 ya, rentan waktunya. Jadi tepat di jam 8 seharusnya tangki sudah habis airnya atau sudah terkuras habis. Dan bertepatan ini juga pompa akan hidup untuk mengalirkan air ke tangki dan mendistribusikan air ke pelanggan. Jadi bisa dipahami bahwa tangki akan beroperasi di jam 6 pagi sampai ke jam 8 malam. Nah, itu yang pertama yang ingin saya bahas. Dan yang kedua adalah mengisi data di properti tangki. Tangki di sini memiliki nomor ID 14. Jadi untuk diameter saya masukkan 6,9. Di perhitungan kita sebelumnya adalah 6,8 sekian-sekian ya. Maksimum level adalah 4,5 dan minimum level adalah 0 karena kita asumsikan airnya terkuras habis. Initial level adalah 1,8 sesuai perhitungan juga, dan elevasi saya masukkan 20. Elevasi ini sebenarnya merupakan representasi dari head yang sudah saya cari atau analisa sebelum membuat koneksi perpipaan di tangki ini. Jadi jika kalian ingin mencari berapa head yang dibutuhkan di sistem ini, kalian bisa lihat di video saya sebelumnya, yaitu cara menentukan karakteristik pompa. Di sana sama saja ya untuk menentukan head di sini. Dan inilah pentingnya EPANET, jadi kita bisa mensimulasikannya. Oke, untuk tangki. Dan selanjutnya untuk pompa, kita lihat kurva pompanya dulu. Pompa di sini memiliki ID 13 ya. Jadi untuk flow sesuai perhitungan di video sebelumnya adalah 6 liter per detik dan headnya adalah 25. Nah,
head ini saya masukkan 25 karena di tangki ini memiliki elevasi 20, sedangkan maksimum levelnya adalah 4,5. Jadi pipa inlet yang menuju ke tangki ini seharusnya berada di atas 24,5, dan di sini saya bulatkan saja menjadi 25 ya. Oke, dan selanjutnya adalah link. Link merupakan sebuah valve sebenarnya, namun kenapa saya tidak menggunakan fitur valve di sini karena link atau pipa, bukan hanya pipa, link pompa pun juga link ya. Jadi untuk pipa memiliki fungsi seperti valve. Jadi di initial status ini bisa kita lihat ya, bahwa dia memiliki pilihan open, close, atau check valve. Jadi sebenarnya tidak usah menggunakan valve hanya untuk membuka atau menutup aliran. Dan di sini initial status dari pipa 20 ini adalah open, karena di waktu simulasi EPANET dimulai jam 12, berarti dia harus open ya, karena pompa akan mengalirkan air ke tangki. Sedangkan di pipa 18 ini juga sebuah link yang akan saya atur, yaitu initial statusnya adalah open, karena selain pompa mengalirkan air ke tangki, pompa juga mendistribusikan air ke pelanggan. Dan untuk pipa nomor 17 ini initial statusnya close, karena di awal simulasi tangki tidak akan beroperasi, sehingga di sini kita close alirannya. Dan untuk diameter pipa di sini saya masih menggunakan diameter luar, seharusnya ini salah. Seharusnya kita menggunakan diameter dalam pipa ya, tapi ya ini simulasi lah. Dan jaraknya ini 10 meter, karena sebenarnya di link ini 20 dan 18 ini berada di dekat pompa. Kalau misalkan kita ibaratkan pump room, dia masih berada di dalam pump room ya. Ini sebenarnya bisa kita simulasikan saja, atau nanti kita lihat head loss-nya berapa. Jika terlalu tinggi kita besarkan diameter pipa. Oke, dan di sini pipa 14 ini adalah panjangnya 100 meter. Sebenarnya tangki ini lebih dekat ke pelanggan ya, namun saya hanya ingin mensimulasikan saja di sini. Sebenarnya bisa saya pindah, namun kemarin keburu sudah mendesain seperti ini. Namun tidak masalah, pendek dan panjangnya sebuah tarikan garis kita di sini tidak merepresentasikan sebuah nilai pipa. Jadi yang tetap dihitung adalah nilai-nilai yang kita input di sini ya. Dan panjangnya adalah 100 meter, sedangkan pipa ini malah 50 meter ya. Dan node-nya di sini 0 untuk elevasinya, sedangkan dia akan naik langsung ke tangki. Dan ini adalah pipa yang turun dari tangki ya, dengan kalau kita asumsikan terkuras habis seperti di video sebelumnya, berarti panjangnya ya 20 ya, karena elevasi level bawah atau minimum flow-nya si bak penampung air itu pas dengan pipa keluar ini. Jadi itu saja, dan kita tidak akan terlalu membahas di sini. Mungkin sekilas saja untuk kecepatan alirannya. Baik, yang terakhir adalah kontrol. Jika video-video sebelumnya saya menggunakan simple control, itu karena variabel yang kita kontrol hanya sedikit ya, hanya 2, seperti waktu dan status dari link atau pompa. Namun karena di sini kita memiliki variabel yang sangat banyak untuk dikontrol, maka di sini saya menggunakan rule base ya. Jika kita lihat, ini adalah statement yang sudah saya buat.
Jadi kita baca bersama-sama. Untuk membuat rule base, kita harus memasukkan rule 1 ya. Kalau di program itu namanya sintaksnya lah ya. Kita harus masukkan rule 1 ini harus, rule 2, rule 3. Nah, meskipun saya pindah rule 1 ini, saya kopas segini, saya taruh di bawah, tidak masalah ya. Tetap berjalan seperti biasa karena yang dihitung atau yang diproses oleh Epanet adalah nilai-nilai di dalamnya ini ya. Namun di sini tetap harus dibuat hanya untuk kita ingat bahwa rule ini adalah yang pertama dulu gitu kan. Nah, di rule pertama ini kita bisa lihat jika tangki dengan ID nomor 14 levelnya adalah 4,5 meter ya, kita gunakan titik untuk koma, maka link nomor 20 yang ini ya, link 20 status is closed. Jadi ini yang mau saya bahas. Saya akan mengatur akan mengatur open dan close-nya di pipa ini berdasarkan level air. Padahal sesuai perhitungan sebenarnya sudah pasti tangki ini akan full di jam 10 jam ya, fullnya 10 jam. Namun perlu diperhatikan, jika di perhitungan sebelumnya kita membutuhkan 4,5 LPS selama 10 jam untuk membuat tangki ini full, itu jika konstan alirannya adalah 4,5. Namun kita tidak bisa mengatur aliran pompa di skema ini. Jadi jika alirannya di atas 4,5, maka tangki ini akan full sebelum 10 jam. Nah, jika tangki ini sudah full 10 jam dan pompa ini tetap hidup, berarti kan sistem salah ya. Nah, oleh sebab itu saya akan mengaturnya di level tangki. Jadi kapanpun asalkan tangki sudah full mencapai 4,5, saya akan tutup di sini. Baik dia jam 6 atau sebelum jam 6. Namun pompa akan tetap berjalan ya, tetap beroperasi sampai pukul 6. Nah, untuk pompa kita akan setting di sini ya, di rule nomor 2. Bisa dilihat jika waktu di sistem menunjukkan angka 6 ya, perlu kalian ingat kembali bahwa untuk penulisan waktu di sini saya menggunakan penulisan waktu 24 jam. Jadi saya menuliskan jam 6. Jika menuliskan jam 6 ini jam 6 pagi ya. Jika ingin menuliskan jam 6 sore, saya akan tulis 18. Nah, jika kalian ingin menulis dengan nilai 12 jam saja, berarti jam 6 pagi kalian harus tambahkan AM ya. Untuk jam 6 sore kalian tambahkan PM gitu ya. Oke, jadi ini jam 6 pagi. Jika waktu sistem menunjukkan jam 6 pagi, maka pompa dengan ID nomor 13 yang ini ya, statusnya tutup. Jadi pompa ini akan off. Dan ini diatur berdasarkan waktu. Yang ini diatur berdasarkan level gitu ya. Nah, setelah dan ketika pompa mati sekaligus ya, ini berbarengan ya, jika N link nomor ID 18 yang ini ya, 18 yang ini ya, karena yang 20 kan sudah ditutup di atas ya, dan link nomor 18 ditutup ya, maka nggak ada aliran ke sana ya, ke pelanggan lagi. Dan link nomor 17 dibuka. Nah, link 17 kan yang ini nih, jadi jam 6 ini terbuka gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke rule nomor 3. Jika sistem menunjukkan waktu jam 8 ya, ini jam 6, ini jam 8, maka pompa nomor 13 statusnya dibuka. Jadi pompa hidup kembali on, dan link nomor 20 statusnya dibuka ini ya, karena dia akan mengisi tangki lagi. Ini dibuka, dan
Link nomor 18 statusnya dibuka. Ini ya, karena sekaligus dia akan mengalirkan air ke pelanggan. Dan link nomor 17 statusnya ditutup. Nah, ini akan ditutup. Sehingga tidak ada aliran balik, maksudnya tidak ada aliran ke arah tangki melalui pipa ini, dan tangki pun tidak mengeluarkan atau mengalirkan air ke pelanggan lagi ya, jadi ditutup. Nah, inilah penulisan kontrolnya. Jika di lapangan nantinya kalian bisa mengaturnya dengan teknologi yang sudah ada ya, namun tidak akan kita bahas di sini. Dan kita klik OK. Nah, saya sudah membahas semua. Sekarang kita akan running sistem ini dan melihat sesuai dengan waktu simulasi. Kita running, dan untungnya runningnya sukses. Oke, sekarang kita buka map dan kita pilih untuk node-nya, kita pilih pressure, dan untuk linknya kita lihat di flow dulu ya. Nah, bisa kalian lihat di sini. Jadi saya tidak akan terlalu banyak membahas di sisi pelanggan. Kita akan lihat kontrol kita terlebih dahulu ya. Oke. Nah, di sini saya tarik dulu biar agak lambat simulasinya. Bisa dilihat ini ya, ini di jam 12 AM, berarti udah masuk dini hari ya. Sekarang kita buka properti tangkinya dan bisa kita cek di sini. Oke, sekarang lihat di jam 12 ini elevasi adalah 21,8. Artinya 20 dari elevasi tangki dan 1,8 ini berasal dari initial level ya. Jadi bisa dikatakan ini adalah elevasi total bahasanya ya, dari air. Dan pressure isi ini adalah pressure di bawah bak penampung airnya ya, karena tingginya 1,8. Oke, berarti sesuai perhitungan ini sudah masuk 21,8 ya. Sekarang kita majukan ke jam 1. Maaf, kita balik dulu. Di sini bisa dilihat pompa itu mengalirkan air ke tangki adalah 5,76 liter per detik. Nah, padahal di perhitungan kita kemarin untuk sampai tangki ini full dalam waktu 10 jam kita memerlukan debit 4,5 LPS ya. Tapi ternyata pompa di sini mengalirkan air 5,76. Dengan kata lain, seharusnya pompa tangki ini akan full sebelum jam 6. Namun kita lihat di sini sudah 5,76 ya. Di sini berarti linknya terbuka, di sini linknya terbuka, dan di link 17 0 berarti ini tertutup ya. Oke, sekarang kita majukan 1 jam. Nah, kita majukan 1 jam. Ini masih alirannya 5,86 dan pemakaian airnya di time period kedua itu 0,22 ya tadi, kecil. Oleh sebab itu, karena ibaratnya begini, karena di pelanggan itu pemakaiannya sedikit, yang anggaplah yang membuka keran sedikit, dan di sini asumsinya tidak ada kebocoran ya, jadi tekanannya di sana tinggi, dan oleh sebab itu alirannya lebih banyak ke tangki, sehingga ke pelanggan hanya 0,55 LPS ya, dan yang ke tangki adalah 5,86. Oke, sekarang kita majukan lagi 1 jam. Ini turun lagi ya, berarti ada pemakaian lagi di sana. Ini naik 0,85. Lihat, tangki sudah mencapai 2,92 meter ya. Di jam 2 sudah 2,92. Kita lihat lagi di jam 3 itu sudah mencapai 3,4 meter.
dan pemakaian di pelanggan juga naik. Bisa lihat di sini. Dan kita majukan jam 4 itu tangki sudah hampir mencapai 4 meter ya, dan pemakaian ke pelanggan juga tinggi sehingga di sini turun. Selanjutnya kita majukan jam 5 pagi. Lihat jam 5 pagi pemakaian pelanggan sudah tinggi dan yang ke tangki sudah turun sampai ke 3,76 LPS ya. Jadi seperti subsidi silang ya, di awal dia tinggi dan pas jam 5 dia turun ya. Dan coba kita perhatikan di sini level tangki atau level air di dalam tangki sudah mencapai 4,38 ya, dengan net inflow 3,76. Jadi kalau di sini plus net inflow-nya berarti air menuju ke tangki ya. Jika minus berarti air keluar dari tangki. Berarti kita kurang berapa ini? Kurang dari 12 ya, 12 senti lagi ya untuk mencapai 4,5 ya. Oke, sekarang kita lihat di jam 6. Nah, di jam 6 dia sudah 4,5. Sebenarnya dia sudah mencapai 4,5 sebelum jam 6. Karena tadi kan kurang 12 cm ya. Kurang 12 cm dengan debit 3,6. Berapa tadi? Debit dengan 3,76 yang masuk ke tangki. Seharusnya kurang dari jam 6 sudah full. Namun karena simulasinya itu berdasarkan 1 jam, makanya kita tidak bisa record jam berapa dia fullnya ya. Namun kita akan mengantisipasinya dengan pengaturan level seperti tadi ya. Nah, untuk jam 6 kita bisa lihat pompa itu sudah off, di link berapa ini, 20 off, link 18 off, dan di link nomor 17 ini terbuka ya. Dari tangki menuju ke pelayanan itu debitnya adalah 3 liter per detik. Sedangkan pelayanan kita tahu bahwa kebutuhan airnya adalah 2,5 liter per detik ya di video sebelumnya. Berarti masih sanggup untuk memenuhi pelayanan. Dan bisa lihat di sini net inflow-nya minus 3 liter per detik. Oke. Sekarang kita majukan lagi jamnya jam 7. Ini makin tinggi net inflow-nya ya, 3,9, karena mungkin pemakaiannya sangat tinggi di pelanggan dan elevasinya sudah turun. Dalam artian level airnya juga sudah turun di dalam tangki. Ini jam 8, jam 9 pagi, jam 10 pagi, jam 11 dan jam 12. Nah, sampai jam 12 level airnya sudah turun sampai ke 2,6 meter ya. Setelah itu kita majukan jam 1 ini ya. Jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. Nah, di jam 6 adalah peak hour dari wilayah pelayanan ini. Dan di jam 5 saja tersisa 1,05 meter level airnya. Jam 6 itu sudah 0,67 meter ya, atau 67 cm. Dan jam 7 itu sudah 0,34 atau 34 cm ya. Dan net inflow-nya adalah 2,6 liter per detik. Sekarang kita lihat di jam 8, seharusnya pompa akan hidup ya, dan tangki akan sudah habis atau akan habis ya. Kita lihat di jam 8. Nah, di jam 8 itu ternyata sudah hampir habis ya, sudah 0,09 ya, atau hanya 9 cm ya di sini di level air di dalam tangki. Nah, dan berbarengan dengan jam 8 pompa hidup mengalirkan air
4,9 lps, dan ke pelanggan masih tinggi yaitu 2,35 lps, dan bisa lihat di pompa itu 7,25. Padahal yang kita input di kurva pompa adalah 6 lps ya. Nah, ini tidak akan saya bahas di sini, namun secara garis besarnya pompa itu sebenarnya bisa bekerja dan memiliki range ya di kurva pompanya. Namun kita akan bahas di video berikutnya saja. Dan di sini masuk lagi net infonya ya. Jam 9, jam 10 ini berapa ini? Udah turun lagi. Oke, jam 11 dan jam 12. Bisa dilihat di sini, seharusnya di jam 12 itu levelnya adalah 1,8 ya, sesuai dengan initial level. Namun ternyata di sini lebih tinggi, yaitu 2,08. Ini juga disebabkan karena aliran yang mengalir ke tangki lebih tinggi dari 4,5 lps. Oke, dengan kata lain nanti otomatis di jam 6 atau mungkin di jam 5 tangki ini sudah full ya, karena anggaplah ini initial levelnya sudah lebih tinggi gitu. Dan ya itulah hasil dari simulasi kita. Kita akan lihat simulasinya secara keseluruhan. Kita kembalikan lagi. Kita mulai lagi ya jam 12. Kita lihat di sini lagi. Di sini tekanannya memang, maaf, ini kecepatannya tidak terlalu tinggi, namun tekanannya sangat tinggi ya. Sini di peak hour, di jam-jam biasa juga sangat tinggi. Sebenarnya kita bisa mengecilkan lagi diameter pipanya di sini. Nah, sepertinya simulasi sudah berjalan dengan cukup baik, namun kita tidak terlalu membahas di bagian pelanggan di sini. Jadi kesimpulannya, yang sudah kita hitung di video sebelumnya paling tidak bisa disimulasikan di Epanet dengan tidak terlalu banyak kesalahan. Memang sepertinya debit yang mengalir ke tangki tidak sesuai dengan perhitungan, memang karena pompa kita tidak bisa atur untuk flow-nya ya. Namun catatan-catatan ini mungkin akan kita kembangkan di video-video selanjutnya. Mungkin kita akan mengatur debit pompa nantinya, dan mungkin di sini kita perlu menambahkan PRV. Kita masukkan kontrol PRV lagi agar tekanannya tidak terlalu tinggi. Ini sudah mencapai 2,5 bar ya, atau sampai 25 meter. Dan itulah serangkaian video dari part 1 ke part 2, bagaimana cara mengatur tangki dan pompa secara bergiliran di sistem jaringan distribusi air minum menggunakan program Epanet. Jadi jika kalian ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar, dan kita sharing tentang pengalaman-pengalaman di bidang air minum. Nah, sekian, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.